Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan sehat selalu bagi semua sahabat Fatwa Ilmu dimanapun berada. Semoga senantiasa diberikan kelancaran untuk semua urusan dan digampangkan rezekinya, terutama ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada sahabat semua yang selalu mengikuti informasi terbaru dari channel Fatwa Ilmu ini yang selalu menyajikan wawasan seputar dunia Islam. Baiklah, sebelum ke videonya, tidak ada salahnya bagi sahabat semua untuk menengok kembali video menarik lainnya seperti tentang doa sholat duha. Dan di video kali ini Fatwa Ilmu akan mengulas tentang niat doa zakat fitrah, mal dan pengertian yang berhak menerima, serta berkaitan erat dengan niat doa zakat tersebut, seperti pengertian zakat fitrah, mustahik zakat, niat zakat fitrah untuk keluarga, serta cara menghitung zakat penghasilan. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan zakat memang sangat penting sekali untuk dibahas, mengingat ada dan banyak keterkaitan khusus antara zakat dengan harta yang kita miliki, termasuk harta penghasilan. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu cara membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain, seperti dengan membayar zakat fitrah. Dalam harta kita, ada bagian orang lain yang berhak menerima dari zakat kita, yaitu mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat, baik itu dari pemberian zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, Fatwa Ilmu dalam kesempatan ini akan membahas tentang masalah pengertian zakat fitrah dan pengertian zakat mal. Yuk kita simak bersama-sama. Hal pertama yang akan kita bahas adalah dua jenis zakat yang wajib ditunaikan. Di dalam fikih, zakat wajib dibagi menjadi dua macam. Pertama, zakat nafs atau zakat badan, atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Dalam suatu hadis disebutkan, Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri min Ramadana ala nas so'an min tamin aw so'an min syairin ala kulli hurin aw abdin dakarin aw unsa minal muslimin. Artinya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, satu sok setara dengan sekitar 2,5 kg beras per orang. Bahkan ada yang berpendapat 2,7 kg. Yang kedua, yaitu zakat mal. Secara umum, aset zakat mal meliputi hewan ternak, emas dan perak, bahan makan pokok, buah-buahan, dan mal tijarah atau aset perdagangan. Syekh An-Nawawi Bantani berkata, yang artinya zakat mal wajib di dalam 8 jenis harta, yaitu emas, perak, penghasilan atau hasil pertanian atau bahan makan pokok, kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya, dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak, seperti yang dikatakan oleh Syekh An-Nawawi Bantan dalam kitab Nihayatuz Zen. Namun kemudian beberapa ulama kontemporer, aset zakat juga masukkan uang atau bank, hasil profesi atau hadiah yang diterima oleh seorang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam Fiqh Zakah, Syekh Abdurrahman Al-Jujairi di dalam Fiqh Al-Mazhabil Arba'ah, dan yang lainnya. Pendapat ini berpedoman pada beberapa riwayat ulama, di antaranya riwayat dari Ibnu Abbas, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang yang memperoleh harta. Lalu Ibnu Abbas berkata, hendaknya ia menzakatinya pada saat memperolehnya. Hadis riwayat Ahmad bin Ibn Hanbal. Riwayat kedua seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yang artinya diriwayatkan dari Habirah bin Ibnu Yarim. Ia berkata, Abdullah bin Abdul Mas'ud memberi kami sesuatu pemberian di dalam keranjang kecil. Kemudian beliau mengambil zakat dari pemberian tersebut. Hadis riwayat Abu Ishaq dan Abu Sufyan As-Sawri. Dan riwayat ketiga riwayat Umar bin Abdul Aziz, yang artinya
Abu Ubaid menyebutkan bahwa sungguhnya Umar ibnu Abdul Aziz memberi upah seorang pekerja, maka beliau mengambil zakat darinya. Ketika mengembalikan madolim atau harta yang diambil secara jolim, maka beliau mengambil zakatnya darinya, dan beliau mengambil zakat dari atiyah atau pemberian-pemberian saat dibagikan pada pemiliknya. Sahabat waktu ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas konsep dasar zakat dan ketentuan hartanya. Sebagaimana termuat dalam Al-Quran bahwa zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada umat para nabi dan rasul terdahulu. Itulah sebabnya Islam datang lewat risalah baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa serta sejumlah kaidah dan aturan mengenai tata cara pelaksanaannya. Nah, Islam kemudian mewajibkan pelaksanaan zakat itu agar disesuaikan dengan batas-batas, syarat dan hukum yang berlaku atasnya. Para penerimanya pun juga tak ketinggalan mendapatkan perincian yang tegas, sehingga setiap orang yang hendak menunaikan kewajiban zakat tidak bingung lagi ke mana harta hendak disalurkan. Demikian pula mengenai jenis harta yang wajib dizakati dan yang tidak wajib dizakati. Semuanya sudah lengkap diatur oleh syariat Islam yang mulia ini. Zakat ditinjau dari bahasa dan tafsir. Secara bahasa, zakat memiliki beragam makna menurut konteks bahasa, antara lain tathir atau penyuci, sholat, perbaikan, nama, berkembang, abdul, utama, dan al-alik yang paling patut sesuai. Bahkan zakat dimaknai sebagai penyuci, tahir, dan pembersih, nadhafah, setampaknya sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir ketika menafsiri Quran surat Al-Lail ayat 92 dan ayat 18 sebagaimana berikut, yang artinya firman Allah, alladzi yu'ti malahu yatajakka, yakni orang yang menyalurkan hartanya dalam rangka taat kepada Rabb-nya agar Allah berkenan membersihkan diri dan harta yang dimilikinya serta segala yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya dari sisi agama dan dunia. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, jika melihat makna zakat sebagai perbaikan atau sholah, dapat kita temui pada Quran surat Asy-Syams ayat 9. Dalam tafsir At-Tabrawi menyampaikan takwil di ayat tersebut sebagai berikut, yang artinya firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, maksudnya sungguh beruntung orang yang disucikan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia akan terjauhkan dari sifat kufur dan maksiat dan terhiasi dengan amal-amal yang sholih. Nah, sekarang kita melihat sosok atas sisi lain pandangan zakat menurut 4 madhab. Yang pertama, zakat menurut ulama Malikiyah. Kalangan ulama ini mendefinisikan zakat sebagai berikut: keharusan mengeluarkan bagian tertentu dari suatu harta ketika telah mencapai nisab, jumlah minimum yang wajib zakat, kepada penerima zakat, dengan catatan jika harta tersebut merupakan milik sempurna dan mencapai haul, kecuali harta tambang dan tanaman, maka tidak perlu syarat haul. Zakat menurut ulama Hanafiyah. Menurut kalangan ini, zakat didefinisikan sebagai berikut: menyerahkan kepemilikan sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada pihak tertentu yang telah ditentukan oleh pembawa syariat semata-mata karena Allah Ta'ala. Zakat menurut ulama Syafi'iyah. Kalangan Syafi'iyah mendefinisikan zakat sebagai berikut: suatu istilah yang menunjuk pengertian harta yang dikeluarkan karena arah hartanya dan karena badan menurut tata aturan yang telah ditentukan. Dan zakat menurut Hanabilah. Kalangan Hanabilah mendefinisikan zakat sebagai berikut: sesungguhnya zakat itu adalah hak wajib atas suatu harta tertentu kepada pihak tertentu yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa alasan kuat atau alasan wajib dan tidaknya mengeluarkan zakat ini? Nah, meskipun ada beragam definisi yang disampaikan oleh kalangan ulama 4 madhab sebagaimana di atas, akan tetapi pada dasarnya para ulama ini sepakat dalam beberapa hal. Zakat fitrah atau zakat dikeluarkan karena 4 alasan. Yang pertama, memang wujud hartanya merupakan harta yang wajib dizakati ketika telah mencapai nisab dan haul, seperti zakat mal. Kedua, harta tersebut dikeluarkan sebagai sarana pembersih diri atau seperti zakat fitrah. Ketiga, hukum mengeluarkan zakat adalah wajib secara ijma. Dan keempat, pemilik harta tersebut adalah seorang muslim yang merdeka. Nah, berdasarkan 4 perincian ini, maka secara tidak langsung kita diarahkan pada pemahaman bahwa ada pula harta yang tidak masuk kelompok wajib zakat. Harta ini sudah barang tentu memiliki beberapa unsur, yaitu 1. kurang dari nisab atau jumlah minimum wajib zakat, 2. belum mencapai haul atau genap 1 tahun hijriyah dalam pengelolaan, kecuali harta tambang, ma'dan, dan harta karun, rikaz, yang keduanya masuk ke kelompok harta khumus. Demikian juga ada pengecualian terhadap harta juru, harta hasil tanaman yang boleh dikeluarkan zakatnya meski belum mencapai haul.
Ketiga, bukan termasuk jenis harta jakawi. Misalnya, ternak yang tidak digembalakan, tanaman yang bukan masuk kelompok biji-bijian dan bisa disimpan, perhiasan yang dipakai haliyun mubah dan tidak disimpan. 4. Harta bukan milik sempurna atau disebut juga sebagai kepemilikan lemah, milkun dhaif, seperti harta yang sudah dibeli dan masih di tangan orang lain serta ada kemungkinan dibatalkan. Adanya syarat kemungkinan dibatalkan ini untuk mengecualikan harta yang diperoleh dari transaksi yang tidak bisa dibatalkan. Dan kelima, pemiliknya bukan orang atau bukan seorang muslim dan merdeka. Ini adalah syarat mutlak karena seorang non-muslim bukan termasuk pihak yang dikenai beban taklif atau kewajiban melaksanakan hukum Islam sehingga ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Sahabat Patu Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara menghitung zakat profesi. Zakat penghasilan atau zakat profesi dalam bahasa Arab dikenal al-mal al-mustafad. Al-mal al-mustafad adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan uang halal yang memenuhi nisab atau batas minimum untuk wajib zakat. Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, maklar, dan seniman dan yang sejenisnya. Nah, hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antara ulama fikih. Mayoritas ulama mazhab 4 tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai 1 tahun atau haul. Namun para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Jahro, Syekh Abdul Wahab Khalaf, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Wahbah Al-Juhaili hasil kajian Majma' Fiqih dan Fatwa Ulami nomor 3. Hal ini mengacu pendapat sebagian sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Muawiyah, Tabi'in, Al-Juri, Al-Hasan, Al-Basri dan Al-Makwu yang juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fikih lainnya. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ambillah olehmu zakat dari sebagian harta mereka dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian harta atau sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Juga berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, keluarkanlah olehmu sekalian zakat dari harta kamu sekalian. Dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan atau kebutuhan tangan atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dalam membelanjakan harta dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam buku fikih zakat karya Dr. Yusuf Al-Qardawi, bab zakat profesi dan penghasilan dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau kita klasifikasikan ada 3 wacana atau 3 macam. 1. Pengeluaran atau bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gram emas dalam jumlah setahun dikeluarkan 2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah kali 12 bulan sama dengan 24 juta, berarti dikeluarkan masing-masing 2,5 dari 2 juta tiap bulan sama dengan 50.000 atau dibayar di akhir tahun sama dengan 600.000 rupiah. Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan Al-Auza'i. Beliau menjelaskan bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya. Dan juga mengkiaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun seperti zakat ternak, emas, perak, madan, dan rikaj. 2. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500.000, sisanya 1.500.000, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% atau 25% dari 1.500.000 sama dengan 37.500 rupiah. Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, bahwa biaya dilakukan oleh lebih dahulu zakat
dikeluarkan dari sisanya. Itulah adalah pendapat Imam Atha dan lain-lain dari zakat hasil bumi. Ada perbedaan persentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%. 3. Pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang, dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga, dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Akan tetapi kalau tidak mencapai nisab, ya tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk muzaki atau orang yang wajib zakat, bahkan menjadi mustahik orang yang berhak menerima zakat karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah pembahasan tentang lafaz atau lafal niat zakat fitrah. Yang pertama, niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Contohnya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an urija zakata fitri an apsi fardu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. 2. Niat zakat fitrah untuk istri. Nawaitu an ukhrija zakata fitri an zaujati fardu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala. Ketiga, niat zakat fitrah untuk anak laki-laki. Nawaitu an ukhrija zakata fitri an waladi fardu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku. Sebutkan namanya, fardu karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, niat zakat fitrah untuk anak perempuan. Nawaitu an ukhrija zakata fitri an binti fardu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku. Sebutkan namanya, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga. Nawaitu an ukhrija zakata fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri dan seluruh orang yang menafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Nawaitu an ukhrija zakata fitri an fardu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk atau sebutkan nama spesifik orang yang mewakilkannya, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, saat menerima zakat fitrah, seseorang penerima disunahkan mendoakan pemberi zakat fitrah dengan doa yang baik. Doa bisa dilafalkan dengan bahasa apapun. Di antara contoh dan tersebut seperti di bawah ini: Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang kau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Nah, sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan penjelasan selanjutnya adalah tentang doa menerima zakat fitrah. Menurut adabnya, orang yang menerima kebaikan harus membalas kebaikan orang tersebut setidaknya dengan doa. Hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Bantan yang mengutip dari hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya, seyogianya orang yang menerima zakat mendoakan mereka yang menyerahkan zakatnya sesuai hadis Rasulullah SAW. Siapa saja yang memberikan kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Jika kalian tidak sanggup membalasnya, doakanlah dia. Dengan kata lain, siapa saja yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah ia dengan kebaikan serupa. Jika kalian tidak sanggup, maka doakanlah ia dengan sungguh-sungguh hingga terwujud pembalasan kebaikan yang setara. Syekh Nawawi Banten menganjurkan mereka yang menerima zakat untuk mendoakan mereka yang berzakat dengan lafaz sebagai berikut: Lahu qalbaka fi qulubil abrari wa zakka amalaka fi amalil ahyari wa shalla ala ruhika fi arwahil syuhada. Artinya, semoga Allah menyucikan hatimu pada hati para hamba-hambanya yang abror. Semoga Allah bersihkan amalmu daripada
amal para hambanya yang akhyar. Semoga Allah bersalawat untuk rohmu pada rohnya para hambanya yang syahid. Nah, rapat ini dapat dijadikan sebagai alternatif bagi para mustahik zakat fitrah atau orang yang menerima zakat fitrah. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian singkat tentang niat doa zakat. Semoga bisa menjadi sebuah doa dan menambahnya wawasan keilmuan kita semua yang ingin mengetahui hakikat atau pengertian zakat fitrah dan pengertian zakat mal. Amin ya robbal alamin. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan hilafnya. Silahkan sahabat semuanya untuk mengoreksinya pada kolom komentar, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan keilmuan kami. Sekian dan terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.